Shalom, salam sehat untuk kita semua. Kita bersyukur di pagi hari ini kita boleh diberkati oleh Tuhan dengan sehat dan kuat yang baru untuk memulaikan segala aktivitas tugas kerja kita di sepanjang hari. Mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita menyanyi bersama, Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Kau berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Kita tamiskan ibadah ini. Persekutuan ibadah SMK Negeri 2 Manado di pagi hari ini. Jadilah di dalam nama Allah yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, kita angkat satu ujian, hidup yang putus asa. Hidup yang putus asa tak berarti. Jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar membakar. Jalan hidup yang penuh kegagalan, ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, sungguh kami bersyukur di saat ini kasih dan kemurahan Tuhan boleh selalu nyata dalam kehidupan kami. Betapapun kami menyadari bahwa dalam perjalanan hidup kami ada begitu banyak tantangan pergumulan, namun Engkau Tuhan selalu ada dan setia di tengah-tengah kehidupan kami. Acap kali kami melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, namun Engkau Tuhan adalah Allah yang pemurah, adalah Allah yang penuh dengan kasih setia, adalah Allah yang selalu mengampuni atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dan kepadamu lah ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur, kami mengagungkan Engkau, Engkau yang selalu baik dan selalu mengampuni kami ketika kami melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Maka terima kasih Tuhan, ketika saat ini kami boleh ada dalam persekutuan beribadah, meskipun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing karena situasi pandemi COVID-19 saat ini. Namun kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau ada menilik kami dalam kehidupan kami saat ini. Maka ya Tuhan, ketika saat ini kami tertunduk di hadapan Tuhan, kami rindu untuk membaca, merenungkan apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam perjalanan hidup kami melalui kebenaran firman Tuhan. Maka biarlah Roh Kudus Tuhan menguasai hati kami, menguasai kehidupan kami, sehingga firman yang hendak kami dengar saat ini benar-benar boleh memaknai hidup kami, sehingga boleh ada di dalam perkenanan dan rahmat daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Maka berfirmanlah untuk kami semua. Kami sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini saya ambil di dalam kitab Yosua, pasalnya yang ke-23, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa itu. Demikian bunyi firman Tuhan. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik pusakamu, seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu, Dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang? Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepada kamu. Maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu kisah tentang seekor ikan, satu jenis ikan yang bernama ikan salmon. Jadi jenis ikan ini bisa atau didapati di sekitar samudra Amerika bagian utara atau Eropa juga bagian utara. Nah, ada yang menarik dari kisah ikan salmon ini, saudara-saudara yang diberkati Tuhan.
ketika dia menghadapi musim bertelur, dia akan mendekati pantai dan mencari sungai di mana ia berasal. Suatu anugerah yang luar biasa ketika kita boleh mempelajari satu yang istimewa dari kehidupan ikan salmon ini. Tetapi saudara-saudara, sungai yang mereka cari bukanlah sembarang sungai. Sungai yang mereka cari adalah sungai di mana mereka ditetaskan. Harus diakui dan belajar dari ikan-ikan ini bahwa mereka berjuang dan berusaha sekuat tenaga untuk melewati sungai, melewati arus yang tentu saja pasti akan didapati kesukaran. Ada bahaya di sana yang harus mereka lewati. Terkadang mereka harus terhempas ke bebatuan. Mereka merasakan sakit di bagian tubuh mereka. Terkadang juga mereka harus menghadapi bahaya burung elang yang siap memangsa mereka kapan saja. Mereka melawan arus yang cukup kuat agar supaya mereka tiba di tempat tujuan mereka. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mereka berjuang sekuat tenaga, bukan setengah-setengah, bukan setengah hati, bukan asal jadi, sambil juga bermain-main. Melainkan mereka benar-benar berupaya, sungguh-sungguh berjuang. Dan itu bukanlah didapati dengan gampang dan mudah. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kita menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan, bukankah kehidupan kita juga adalah hidup yang penuh dengan tantangan, tetapi juga hidup yang penuh dengan perjuangan? Kita berjuang untuk tetap sehat di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini. Kita berjuang di tengah aktivitas, di tengah tugas kerja yang Tuhan sudah percayakan kita masing-masing. Kita berjuang melewati berbagai persoalan-persoalan hidup yang seringkali mendera kehidupan kita, yang masih merasakan sakit. Pastinya berjuang untuk tetap pulih dari keadaan sakit yang diderita saat ini. Para siswa, Ibu yakin juga sementara berjuang agar supaya dapat menghasilkan nilai-nilai yang baik dicantumkan lewat buku laporan pendidikan. Untuk siswa kelas 3 pastinya saat ini sementara berjuang untuk lulus di jenjang pendidikan saat ini. Kita berjuang dalam segala aspek hidup yang diwarnai dengan dinamika kehidupan. Kita berjuang untuk rumah tangga kita. Kita berjuang untuk ekonomi. Kita berjuang untuk masa depan kita. Kita berjuang agar tetap setia berjalan di belakang Kristus. Dalam perjuangan kita inilah kita diuji kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan kita pada saat ini hendak mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita tidak berjuang sendiri. Ada Tuhan Allah yang berjuang bersama-sama dengan kita. Yosua di masa tuanya, di lanjut umurnya, kembali ia mengingatkan bangsa Israel akan segala kasih dan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan bangsa ini. Mereka menikmati rasa aman di dalam perlindungan Tuhan Allah di tanah yang telah dijanjikannya dalam kehidupan bangsa Israel. Yosua meyakinkan umat Israel, saudara, bahwa mereka tidak berjuang sendiri, bahwa ada Tuhan Allah yang telah berjuang untuk mereka. Dan apa yang Yosua sampaikan kepada umat Israel itu juga pernah disampaikan Musa di dalam kitab Ulangan
pasalnya yang ke-30 ayat 1. Bahkan firman Allah sendiri kepada Yosua dalam Yosua pasal 1. Yosua sungguh paham kondisi bangsa Israel saat itu, yang tinggal dan hidup berdampingan dengan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Yosua mengingatkan mereka agar supaya selain meyakini bahwa Tuhan bersama-sama dengan mereka, berjuang dengan mereka, berperang dengan mereka, menyertai mereka, mereka pun harus berjuang untuk hidup tekun, hidup berpaut, dan hidup mengasihi Tuhan Allah. Dalam perenungan ini, kita pun diingatkan agar sebagai orang-orang yang hidup, yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita pun haruslah hidup setia dan berpaut kepada Tuhan dalam perjuangan kita di tengah-tengah dunia ini. Berjuang bukan sekedar berusaha, melainkan berusaha dengan sekuat tenaga. Berjuang adalah bagaimana kita berupaya melalui banyak kesukaran, melalui banyak risiko. Keperjuangan kita diuji dalam hambatan, dalam kesulitan, dalam bahaya. Namun satu hal, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam iman percaya kepada Tuhan Allah, kita harus meyakini dan mengimani bahwa Tuhan Allah bersama-sama dengan kita berjuang dalam kehidupan kita. Setialah dan berpautlah dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus akan menyertai dan menuntun kita semua dalam perjalanan kehidupan kita kini dan selamanya. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, sungguh kami berterima kasih karena kemurahan kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Ketika saat ini kami boleh ada, itu semua karena berkat dan anugerah Tuhan, karena kasih sayang Tuhan, perlindungan, bahkan berkat perjuangan daripada Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh hidup, kami boleh layak ada bersama-sama sebagai umat Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dan terima kasih ketika saat ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ini memberikan kekuatan baru bagi kehidupan kami, untuk kami terus berjuang melangkah, menikmati setiap hidup kami yang Tuhan anugerahkan. Kendati pun ada berbagai tantangan, ada berbagai persoalan, ada berbagai pergumulan, tetapi juga tidak sedikit berkat-berkat Tuhan yang boleh kami nikmati dan kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kekuatan yang berasal dari Tuhan sungguh kami harapkan dalam menjalani kehidupan kami hari ini, esok, dan seterusnya. Berharap senantiasa kami selalu ada dalam campur tangan karya kasih pembaharuan di dalam Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ya Tuhan Allah di dalam kerajaan sorga, kami berdoa pada saat ini, di tengah-tengah kami menghadapi pandemi COVID-19, mampukan kami dalam juang kami masing-masing, di dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, untuk dapat melakukan yang terbaik, tetap setia, tetap mengandalkan Tuhan, tetap berpaut kepada Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan dibuat Tuhan berhasil. Karena kami hidup percaya
dan hidup setia di dalam Tuhan. Berkati kami Tuhan untuk pekerjaan, untuk setiap perjuangan kami, sehingga di dalam kehidupan kami saat ini, kami tetap senantiasa boleh hidup merasakan setiap anugerah berkat Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, untuk sekolah kami SMK Negeri 2 Manado. Tuhan memberkati kami. Berkati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Julius Robin Kolowai, SPD MPD, di dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Biar Tuhan memberikan hikmat, anugerahkanlah kiranya kemampuan, kesehatan, dan kekuatan di dalam dia menjalankan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan. Kami percaya bahwa Engkau menyertai dan memberkati. Demikian juga bersama dengan istri anak-anak yang dicintai. Kami berdoa kepada Tuhan Allah Bapa di surga, berkati jugalah kiranya para wakil kepala sekolah yang ada bersama dengan keluarga mereka masing-masing, para kepala-kepala program, kepala bengkel, para wali kelas, guru-guru yang ada, biar senantiasa berada dalam naungan kasih sayang Tuhan, dengan segala tanggung jawab masing-masing yang Tuhan berikan. Kepala tata usaha, para pegawai yang ada, kami percaya kami semua ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati bangsa dan negara ini dengan setiap pergumulan yang kami hadapi. Para pemimpin-pemimpin bangsa ini dari pusat sampai ke daerah Tuhan berkati, sehingga kami percaya apapun yang diprogramkan itu boleh terlaksana dengan baik demi tercapainya kehidupan bangsa Indonesia yang penuh dengan kesejahteraan, yang penuh dengan keadilan, yang penuh dengan damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kehidupan kami semua ada di dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Diberkati kami Tuhan yang melayani, mengambil bagian dalam pelayanan ini, hamba-Mu, tetapi juga Bapak Franky Lasut di tengah-tengah ruangan ini. Kami percaya bahwa di dalam Tuhan kami memperoleh berkat ketika kami boleh ada melayani Tuhan dalam profesi, dalam tugas kerja dan keterpanggilan kami. Dan biarlah bukan permintaan kami yang terjadi, namun kehendak Tuhanlah yang jadi di dalam perjalanan kehidupan kami semua. Kami berdoa kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita saat ini. Kita menyanyi bersama klik nomor 308, Tak Pernah Tuhan Janji. Tak pernah Tuhan janji hidupmu takkan berduri. Tak pernah Dia janji lautan tenang, tetapi Dia berjanji kan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Janjinya Dia atur langkahku, janjinya Dia pegang tanganku. Ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tahu satu kali awan gelap kan berlalu, sang surya bersinar dengan megah, dan bulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku.
terima berkat Tuhan, kasih karunia, berkat dari Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian saat ini, esok sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.